Dan berikutnya untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di Istana Negara pasca konferensi pers yang digelar oleh Mensesnek beberapa waktu lalu, kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, yaitu ada Nesya Megawati. Nesya, selamat malam. Kami mohon maaf sebelum kita bergabung dengan Nesya, produser lapangan CNN Indonesia di Istana Negara. Kita akan bergabung via telepon dengan Jay Kristiadi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bapak. Beberapa waktu lalu baru saja Menteri Sekretaris Negara sudah menyampaikan bagaimana perkembangan terkait dengan isu kewarganegaraan ganda yang menimpa Menteri SDM yaitu Archandra Thakar. Presiden juga sudah memutuskan secara resmi untuk memberhentikan Archandra Thakar dan sambil menunggu Menteri SDM yang baru, kemudian beliau juga menunjuk Luhut Binsar Panjaitan. Saya minta pendapat Anda terkait dengan isu pemberhentian ini, baru beberapa waktu diangkat kemudian langsung diberhentikan. Ya, begini ya Mbak ya, tentu di dalam menyusun kabinet, terutama sekarang ini, kesulitan Presiden Jokowi adalah mendengarkan suara orang-orang di sekitar Pak Presiden Jokowi itu sendiri. Karena suara-suara itu sebetulnya tidak suara-suara yang semua itu orientasinya kepada bagaimana memilih seorang anggota kabinet yang mempunyai kompetensi dan kemudian bisa mengambil kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pertarungan kepentingan luar biasa, ya kan? Terus faktor-faktor ini menurut saya yang memang menyulitkan Pak Jokowi, kecuali dia juga bisa memilih orang yang memang kompeten, tetapi juga bagaimana menampung pertarungan kepentingan yang ada di sekitar Presiden Jokowi sekarang ini. Tentu tadi juga terungkap di mana di CNN Indonesia saya lihat wawancara Mas Faisal Basri segala macam dan Pak Hikmanto yang memang ada urusan-urusan dengan urusan mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi saya kira detailnya isu-isu ini juga sudah tersebar di berbagai media. Nah, kedua juga memang kesulitan lain adalah bahwa memang para petugas-petugas menteri-menteri yang membidangi mengenai masalah-masalah mungkin masalah-masalah administrasi kadang-kadang juga terdadak dengan putusan-putusan yang begitu cepat, ya. Begitu cepat sehingga kemudian tidak sempat untuk melakukan suatu cek and recheck dengan akurat. Ya apalagi sebetulnya memang menteri sendiri Mas Archandra ini memang sebaiknya sejak awal sudah membuka diri bahwa yang bersangkutan adalah memang mempunyai histori kewarganegaraan seperti ini. Mungkin seperti itu. Nah, tapi andai kata memang kemudian juga memang tercium memang ada isu-isu seperti itu, memang mungkin juga ada kepentingan lain yang menumpang sehingga kemudian bisa juga membuat ini isu kewarganegaraan menteri ini menjadi lebih ribut. Sebetulnya sudah didasari atas kepentingan-kepentingan yang kepentingan-kepentingan yang sangat spesifik dan subjektif. Pak Kristiadi. Tadi saya konfirmasi di wawancara Mas Basri di CNN tadi. Oke, Pak Kristiadi, menarik. Saya menyerap kalimat-kalimat pertama dari Anda. Anda tadi sempat menyampaikan bahwa sepertinya agak kesulitan bagi Presiden pada awalnya untuk bisa mengetahui suara-suara dari sekitarnya. Apakah ini menurut Anda sebelumnya ini kan sesuatu yang sangat krusial, sebenarnya penting kan? Sangat begini loh. Syarat seorang menteri haruslah warga negara Indonesia. Artinya apakah sebelumnya Presiden tentunya memiliki tim begitu untuk kemudian melakukan perekrutan menteri yang baru terkait dengan reshuffle kemarin, tidak mengetahui tentang perihal atau status kewarganegaraan ganda begitu yang menimpa Archandra? Presiden ini tidak begini. Presiden ini saya kira sekarang juga mencoba melakukan manajemen pertarungan kepentingan yang dahsyat di dalam kabinet ini sendiri sebetulnya, ya. Pertarungan kepentingan itu bisa bobotnya lebih besar untuk urusan-urusan subjektif daripada kepentingan-kepentingan yang untuk publik. Mungkin sangat sedikit menteri-menteri di sekitar Pak Jokowi yang memang yang kepentingannya itu tidak terlalu besar atau bahkan sangat minimum, ya. Seperti Menteri
sekretaris negara, menteri, lalu kepala apa itu staf presiden, dan mungkin juga pada tingkat tertentu menteri agama ya, tidak terlalu banyak kepentingan transaksinya. Tapi yang bermain juga ya sangat banyak. Ya sangat banyak, dan itu sudah terbuka kepada publik. Bagaimana semua pertarungan kepentingan mereka ini juga bisa menggolkan orang-orang yang dianggap bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi eksekutor daripada kepentingan mereka ini. Nah, ini memang saya kira memang konteks politik kita situasinya seperti ini, karena juga lembaga-lembaga politik kita sih lemah kan. Lemah dalam arti apa? Dalam arti kata memang partai-partainya juga partai-partai seperti itu ya. Partai-partai yang tidak ada, yang sangat kecil sekali, hampir absen sesuatu yang bisa menghargai misalnya hal-hal yang sebetulnya baik untuk kepentingan orang banyak, tetapi selalu dicari-cari saja, ada unsur-unsur dari partai yang selalu bisa mengganggu, ya, membuat kisruh karena kepentingan subjektifnya terhadap jalannya pemerintahan ini. Ini kan baru saja mau terkonsolidasi. Pak Jokowi secara formal beberapa partai sudah mau mendukung. Tetapi kan pertarungan kepentingan belum habis di situ, masih begitu banyak dan sangat kompleks, dan kadang-kadang memang berubah-ubah petanya ini, tergantung kepentingan mereka ini. Ini yang saya kira memang kita masih akan menapak lagi bahwa sistem pemerintahan kita ini memang harus ada penguatan lembaga, entah itu DPR-nya, itu partainya, entah itu pemerintahnya sendiri, ya kan, dan juga lembaga-lembaga yang lain. Memang agenda kita masih besar sekali, dan yang dihadapi Pak Jokowi itu memang suatu warisan yang memang sangat berat bagi siapapun yang menjadi Presiden Republik sekarang ini. Oke, Pak Kristiadi, terkait dengan pemberhentian secara resmi Archandra Tahar sebagai Menteri SDM, ini sekaligus bisa jadi menurunkan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi. Beginilah, jadi ini juga tentu masyarakat merasa, wah kok begini ya, kok seakan-akan pemerintahan yang tergesa-gesa, gerusa-gerusu, ya kan. Juga orang sudah mulai membicarakan mengenai misalnya pergantian kabinet itu, tentu ada yang dinilai sangat baik, ada Bu Sri Mulyani, tetapi ada juga menteri yang tiba-tiba membuat suatu kebijakan yang sudah bikin heboh, ya kan, supaya anak sekolah 24 sehari penuh sekolah dan sebagainya, yang belum pernah kemudian disampaikan secara sistematis sehingga bikin gaduh masyarakat dan sebagainya. Jadi ini menurut saya memang presiden sekarang betul-betul kekurangan orang ya yang bisa dipercaya, dalam arti bahwa orang-orang itu kalau ada kata mempunyai kepentingan subjektif, itu kepentingan subjektifnya itu harusnya di bawah kepentingan yang lebih luas. Tapi kalau sekarang nampaknya rasanya nggak begitu. Semua ribut, saling sikut ya, atau kalau perlu juga saling tuduh di publik dan sebagainya. Ya, dan ini semakin sebetulnya yang sangat dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Ya. Terus pembenahan di mana di pemerintahnya juga sebetulnya ada kemajuan beberapa hal, dan Pak Jokowi juga masih mendapatkan kepercayaan meskipun sebagai masyarakat juga merasakan ketidakpuasan di berbagai hal, tetapi tingkat kepercayaan masih tinggi. Nah, mudah-mudahan untuk selanjutnya Pak Presiden Jokowi ini bisa merawat juga harapan masyarakat, merawat kepercayaan ya, dengan suatu kebijakan-kebijakan yang tidak dirasakan terlalu gerusa-gerusu. Misalnya soal menteri atau menteri yang berhubungan yang baru, yang kemudian dengan gagah berani meresmikan Terminal 3. Terminal 3 yang harganya 7 triliun, 8 triliun bisa kebanjiran dari dalam, tuh gila nggak? Nah, inilah yang sebetulnya tidak ada semacam helikopter view, pandangan ke atas yang betul-betul juga bisa dijadikan payung untuk bisa dieksekusi dengan akurat. Perlu orang-orang yang memang betul-betul orang yang memang mengerti wawasan, tapi juga bisa mempunyai managerial skill yang cukup itu loh. Oke. Pak Kristiadi, saya menangkap kurang lebih kalau mungkin bahasanya Presiden Jokowi agak seperti gerasak-gerusuk begitu, khususnya dalam... Bukan gerasak-gerusuk. Gerasak-gerusuk itu agak tergesa-gesa. Agak tergesa-gesa. Putusan tergesa-gesa. Oke. Memang dia cepat ingin menghasilkan.
Ya Oke. kan? Tetapi bagi saya juga tentu ingin cepat menghasilkan itu ya tidak mungkin sekali menghasilkan sesuatu yang cepat kemudian diakui semua. Ya. Instan Sebaiknya begitulah juga ya, ada agenda jelas kurang dan lebih memang ya. memilih menteri-menteri yang tidak cuma asal Bapak senang, asal Bapak tertawa, atau asal Bapak tersanjung ya. Oke, Pak Kristiadi terakhir terkait dengan keputusan resmi pemberhentian Archandra Tahar, Anda melihat ada sesuatu yang agak sedikit beda mungkin ketika konferensi pers yang baru saja digelar beberapa waktu lalu di Istana Negara disampaikan langsung oleh Mensesnek, begitu bukan dengan Presiden Jokowi sendiri? Oh ya, saya kira itu kan tentu cukup tugas Pak Mensesnek lah, yang saya kira juga beliau yang memang bertugas untuk menyiapkan detail-detailnya soal menteri dan sebagainya. Tapi memang juga tidak bisa dihindari, tidak memungkinkan juga Menteri Mensesnek bisa mengetahui sebegitu detail. Ya, itu kan juga sebetulnya dalam soal kabinet itu juga mengandalkan credibility daripada calonnya. Sehingga kalau calonnya itu bisa seperti ada persoalan, ya bilang saja sama Presiden, Pak Presiden, satu urusan saya seperti ini loh, masih ada kasus saya ini. Nah, mohon dipertimbangkan dulu, kan begitu mestinya. Tapi tiba-tiba dia juga lalu kemudian tahu lah apakah ada yang menyetop proses pengusutan ini atau ada yang memang memblokir proses kontroversi ini ya. Tapi kalau cuma kemudian juga saya tidak setuju menyalahkan Menteri Mensesnek juga tidak mungkin ya, karena semua proses-proses rekrutmen ini tentu juga sebetulnya mempertimbangkan credibility dari yang bersangkutan. Ya, artinya apa? Artinya dia juga bisa secara elegan mengakui kalau masih ada hal-hal yang memang bisa menghambat proses rekrutmen ini, yang bisa berakibat kepada reputasi pemerintah yang sedang dibangun kredibilitinya untuk bisa efektif ini kemudian digerogoti, kan begitu. Oke, baik, terima kasih Pak J. Kristiadi telah bergabung dengan kami CNN Indonesia Breaking News malam hari ini. Itu tadi kita dengarkan bagaimana J. Kristiadi, salah seorang pengamat politik, bergabung dengan World Now malam hari ini. Dan berikutnya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait dengan pemberhentian Menteri SDM Archandra Tahar secara resmi dari Istana Negara, Jakarta, kami juga telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Nesya Megawati. Nesya, selamat malam. Apa yang bisa Anda sampaikan setelah jalannya konferensi pers yang digelar oleh Mensesnek beberapa waktu lalu? Kalau kita simak cukup singkat penjelasan dari Mensesnek. Nesya. Ya, baik, benar. Selamat malam Fani, bahwa memang setelah Mensesnek dan juga juru bicaranya Johan Budi telah meninggalkan lokasi konferensi pers, memang kami menanyakan secara lebih detail mengapa alasan Presiden Joko Widodo mengenai pemberhentian dari Menteri SDM Archandra Tahar yang baru sekitar 19 hari menjabat sebagai Menteri SDM. Tidak ada jawaban yang lebih konkret mengenai ataupun spesifik kenapa alasan, dan juga termasuk apakah memang pemerintah dalam artian ini kecolongan mengenai proses administrasi ataupun proses seleksi pada saat menunjuk Archandra Tahar sebagai Menteri SDM pada saat menggantikan Sudirman Said pada saat reshuffle kabinet kedua pada beberapa waktu yang lalu. Tadi Mensesnek kami terus tanyakan apa alasannya secara jelas, apakah memang ini disahkan publik dan bagaimana proses, apakah memang pemerintah kecolongan, tetapi memang Mensesnek Pratikno tidak menjelaskan secara gamblang bagaimana ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kemudian timbul setelah pemberhentian dari Archandra Tahar sebagai Menteri SDM yang digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sebagai pelaksana tugas. Di mana memang tadi apa yang disampaikan oleh Pratikno bahwa per malam ini keputusannya bahwa, dan kalau saya bisa bicarakan mengenai prosesnya mungkin sudah kita tahu bersama bahwa Fani sudah dipanggil beberapa kali Archandra Tahar ke istana untuk dimintai konfirmasi, dan tadi sore pun juga telah diadakan rapat bahwa tadi menurut dari Johan Budi bahwa Archandra Tahar sudah bertemu dengan Presiden, tapi apakah memang Presiden menyampaikan langsung atau apakah pemberhentian dari Archandra Tahar merupakan inisiatif langsung dari yang bersangkutan ataupun memang Presiden yang mengambil langkah secara tegas memberhentikan. Hal ini pun juga tidak bisa dijawab secara gamblang dari pihak istana mengenai pemberhentian dari Archandra Tahar yang diketahui bahwa beberapa akhir ini isunya menjadi berkembang ketika ada dua keluarga negaraan. Memang pada waktu Sabtu lalu pada saat pembukaan Jambore Nasional, Pak Pratikno mengatakan bahwa Archandra Tahar memang memiliki green card, dan juga memang meskipun pada saat itu tidak ada
pernyataan yang memang benar-benar tegas. Kalau saya bahasanya Fani selalu membulat jawaban-jawabannya dan tidak tegas dan ditegaskan bahwa dan pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu timbul dan hari ini atau malam ini diputuskan bahwa Archandra Thakar tidak lagi menjabat sebagai Menteri ESDM. Mengenai pertanyaan-pertanyaan berikutnya, apakah memang nantinya pemerintah akan ada proses seleksi, apakah akan melibatkan pihak tertentu misalnya BIN ataupun Kemenkumham untuk tidak lagi kecolongan terhadap kasus ini. Memang pemerintah sejauh ini belum bisa memberikan kepastian secara pasti dan tentunya belum bisa dipastikan kapan atau siapa yang akan menjabat Menteri SDM menggantikan dari Archandra Thakar. Fani. Oke, Nesya, terlepas dari desakan publik, kalau saya tangkap dari jawaban Anda memang agak sedikit masih mengawang begitu, apakah memang ini resmi memang satu pihak diputuskan oleh Presiden ataukah memang Archandra Thakar sendiri yang mengundurkan diri. Namun kalau kita lihat sebelumnya Menkumham misalnya juga sudah memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan artinya Archandra Thakar memiliki dua paspor, Indonesia dan juga Amerika. Apakah ada informasi lebih yang mungkin Anda dapatkan usai konferensi pers yang digelar di Istana Negara terkait apakah memang isu tersebut benar atau tidak? Iya, benar Fani, bahwa ketika misalnya tadi saya mencoba konfirmasi, apakah memang benar seorang Archandra Thakar memiliki dua paspor, apakah memiliki paspor Indonesia ataupun paspor Amerika, ataupun memang hanya sekedar memiliki green card ataupun kartu hijau atau bisa living atau tinggal di Amerika. Hal ini pun juga tidak bisa dijawab secara gamblang oleh Mas Estek Patito dan juga juru bicara Presiden yakni Johan Budi, apakah status dari Archandra apakah memang benar memiliki dua warga negaraan, dan tetapi memang sejauh ini memang informasi bisa kami sampaikan ataupun pihak istana masih nampaknya masih ingin meredam dulu. Fani belum tidak mau gegabah ataupun tidak mau ceroboh mengenai jawaban-jawaban yang kemungkinan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah pemberhentian ataupun memang sebenarnya pertanyaannya sudah sejak beberapa hari yang lalu ketika isu dari Archandra Thakar pun menguak ataupun adanya isu bahwa seorang Archandra Thakar memiliki dua keluarga negaraan. Meskipun tadi pagi kami mendapatkan rilis dari pihak tim komunikasi Presiden mengenai semacam pembelaan ataupun semacam pengertian atau bahwa Archandra Thakar ada memiliki green card ataupun tidak memiliki dua keluarga negaraan. Tetapi hal itu pun akhirnya terpatahkan ketika hari ini ataupun malam ini Presiden Joko Widodo memutuskan atau memberhentikan dari Archandra Thakar sebagai Menteri SDM. Tapi sekali lagi Fani, apakah Archandra Thakar memang benar memiliki dua keluarga negaraan, sejauh ini dari pihak istana belum mau mengungkapkan secara lebih jelas dan juga secara lebih konkret. Fani. Oke, untuk selanjutnya, untuk sementara Luhut Binsar Panjaitan kemudian ditunjuk sebagai PLT Menteri SDM menggantikan Archandra Thakar. Apakah Anda juga memiliki informasi lebih lanjut terkait mungkin siapa yang akan mengisi pos atau posisi Menteri SDM ke depannya nanti? Apakah mungkin saja dengan kasus yang terjadi terhadap Archandra Thakar ini akan seperti apa ya, membuat pemerintah khususnya Presiden agak jauh lebih berhati-hati begitu? Tentunya pasti akan lebih berhati-hati setelah proses, kalau bisa dibilang ini adalah ini baru pertama kali Fani bahwa adanya pemerintah pada saat seleksi ataupun administrasi kemarin bisa dikatakan bahwa kebobolan, walaupun memang pemerintah atau istana tidak mengatakan bahwa pemerintah tidak kebobolan ataupun tidak kecolongan terhadap proses seleksi tersebut. Tetapi bahwa kalau misalnya kita lihat akhirnya Archandra Thakar digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Yang bisa kita tarik di sini adalah pada saat proses reshuffle kemarin, Fani, bahwa memang ada beberapa orang yang kalau kita melihat dari postur dari kabinet sendiri, memang Presiden Joko Widodo sebagai Presiden ataupun Wakil Presiden Yusuf Kala tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya tentu saja ada orang-orang seperti misalnya orang dari partai politik, ada juga orang-orang yang faktor kedekatan dengan Luhut Binsar Panjaitan juga dan juga dari Yusuf Kala. Yang menariknya di sini adalah kalau misalnya kami mendapatkan informasi bahwa memang Archandra Thakar di luar sana memang secara langsung ataupun ditunjuk ataupun pihak Luhut
Besar Panjaitan yang mengajukan nama Archandra Thakar menjadi sebagai Menteri SDM. Itulah mungkin kenapa akhirnya posisi Menteri SDM saat ini ditunjuk oleh Luhut Besar Panjaitan ataupun isi oleh Luhut Besar Panjaitan sebagai pelaksana tugas. Sampai kapan atau siapa ataupun orangnya siapa, Fani, belum bisa dipastikan karena sejauh ini proses masih berlangsung dan tentunya kita akan melihat bagaimana proses ke depan. Tentunya setelah kejadian ini bisa mencoreng bagaimana proses ini pertama kali dan tampaknya pasti pemerintah akan lebih berhati-hati pada proses seleksi dan juga pada saat proses administrasi. Fani. Ya, jangan sampai kecolongan untuk kedua kalinya begitu. Terima kasih Nesya Megawati melaporkan langsung dari Istana Negara. Selanjutnya saya ajak Anda untuk bergabung ini dengan pakar hukum tata negara yaitu Bapak Harjono. Pak Harjono, selamat malam. Pak Harjono, saya minta tanggapan Anda terlebih dahulu terkait dengan diberhentikannya Archandra Thakar di posisinya sebagai Menteri SDM. Ya, saya kira itu putusan politik yang mesti harus diambil Presiden ya. Karena ada persoalan-persoalan. Pertama adalah ya kita harus akui bahwa itu adalah kekurangan informasi. Saya tidak tahu siapa yang seharusnya bertanggung jawab di dalam pemerintahan. Dan kedua juga ini terus terang mestinya juga menteri yang bersangkutan memberitahu deh persoalan yang dia sudah lakukan. Kalau dua hal itu ada, Presiden akan sangat hati-hati kalau itu diinformasikan sebelumnya. Oke, Pak Harjono, kita tahu salah satu syarat mutlak begitu untuk menjadi seorang menteri di Indonesia adalah ia tentunya harus merupakan warga negara Indonesia, itu merupakan syarat mutlak. Namun menurut Anda kalau kita lihat ini kan begitu krusial masalah ini ketika seorang menteri diterpa isu kewarganegaraan ganda. Apa yang Anda lihat ketika proses menuju pemilihan seorang menteri itu kan merupakan proses yang panjang, ada history, ada background yang harus dicek terlebih dahulu tentunya oleh Presiden Joko Widodo. Iya, kalau Presiden sendiri yang ngecek ya tentunya tidak kan. Iya. Mestinya ada masukan-masukan. Betul. Tapi saya kira Presiden beretikat baik ya. Etikat baiknya kalau kelihatannya orang Indonesia dan sementara itu tidak ada informasi bahwa dia bukan WNI, lalu keinginan untuk kapan saja memanggil kapan saja pilihan-pilihan warga negara yang di luar negeri yang bisa membantu, itu etikatnya baik saja. Nggak etikat baik untuk itu. Hanya persoalannya adalah pada saat Pak Jokowi, Pak Presiden mengangkat, itu nggak ada informasi masuk gitu ya tentang siapa dia, dan kemudian ya calon menterinya dulu sendiri waktu itu juga tidak secara fair memberitahukan bahwa dia ada masalah itu. Mungkin ada satu anggapan ya, kan kalau kita ikuti media sosial, si Pak Menteri ini pernah bersumpah untuk jadi warga negara Amerika kan gitu kan? Iya. Jadi dengan sistem kita, sebetulnya begitu dia bersumpah, meskipun itu tidak dicabut paspornya, otomatis mestinya dia kehilangan. Karena kita tidak mengenal diri warganegaraan. Kecuali yang menyangkut persoalan anak yang akan ikut paskibraka itu kan memang posisinya in between, itu diberi kebebasan nanti kalau sudah umur 18. Itu mungkin saja. Tapi dalam soal ini jelas. Persoalan kembali kemudian pernah mengajukan kembali, ini kan pernah mengajukan kembali ini kan ada tata urutannya, tidak ujuk-ujuk kemudian pernah mengajukan lalu dia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali. Dan sebetulnya persoalan imigrasi ini termasuk seperti ini, mendapatkan kewargaan dan tidak, ini sebetulnya kewenangan Presiden mutlak itu sebetulnya. Tapi ya sekali lagi karena Presiden juga ingin mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundangan, beliau lalu juga mempertimbangkan secara politik untuk memberhentikan dengan hormat. Karena begini, kalau kita ikuti PP-nya sendiri kan yang meloloskan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia lagi itu kan Presiden. Nggak ada instansi lain. Ya, kalau Presiden, berarti Presiden mempunyai kewenangan atributif untuk menyatakan seperti itu. Artinya menolak atau menerima itu kewenangan dari Presiden. Dan lagi pemerintah kalau ada kewarganegaraan kembali, Presiden bisa menolaknya atas pertimbangan-pertimbangan background atau catatan-catatan yang bersangkutan pada saat dia meninggalkan warga Indonesia. Jadi tidak otomatis dan itu semua ada di Presiden. Ini yang kita harus pahami tentang kewarganegaraan. Oke, terakhir Pak Harjono ini terkait kalau kita lihat
bagaimana terkait dengan salah satunya kredibilitas dari Presiden Joko Widodo dalam penunjukan atau pemilihan seorang menteri di kabinetnya. Terlepas ini dari desakan masyarakat atau tidak, namun isu kewarganegaraan ganda ini telah berkembang beberapa hari belakangan di media dan juga masyarakat juga. Nah, Anda melihat ini akan dampaknya ke depannya seperti apa? Kita secara langsung atau tidak langsung juga pasti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden ini agak sedikit turun, nantinya akan sedikit berkurang karena ini merupakan kasus pertama yang pernah terjadi mungkin sepanjang sejarah Indonesia, ada seorang menteri kemudian yang baru ditunjuk kemudian diberhentikan lagi karena memiliki dua kewarganegaraan begitu. Saya kira kredibilitasnya tidak jadi masalah. Kalau kemudian diteruskan, kemudian wacana ini kemudian muncul terus, itu juga menjadi persoalan kan. Kemudian orang menanyakan, ini sudah jelas belum warga negara Indonesia, kalau diteruskan ini malah jadi persoalan. Kalau seperti ini saya kira sudah tepat juga, nggak ada persoalan. Maka saya katakan dari awal, tentu Presiden mempunyai etikat baik di dalam memilih menteri itu. Persoalannya adalah pada saat kemudian menteri itu mau diangkat, ini informasi-informasi tentang siapa dia itu nggak lengkap. Dan nggak lengkapnya nih karena apa? Kita juga nggak tahu kan. Dan lagi si yang diangkat pun juga tidak menjelaskan secara gamblang sebenarnya statusnya dia gimana kan gitu. Oleh karena itu bukan kesalahan Jokowi saya kira. Ini adalah prosedur. Tentang persoalan begini, that's a human error. Nggak ada jadi masalah. Oke, baik, terima kasih Pak Harjono atas waktunya bergabung di Breaking News CNN Indonesia malam hari ini. Itu tadi pakar hukum tata negara Harjono. Berikutnya beberapa waktu lalu Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga sudah menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa Menteri ESDM Archandra Tahar diberhentikan. Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Archandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan menunjuk Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri ESDM, sampai dengan diangkatnya Menteri ESDM definitif. Kembali kami informasikan bahwa Menteri ESDM Archandra Tahar resmi diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu lalu sudah digelar konferensi pers atau jumpa pers yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara yaitu Pratikno di Istana Negara, dan juga sudah diumumkan bahwa untuk sementara Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Kemaritiman, akan menjabat sebagai PLT untuk menggantikan Archandra Tahar sambil menunggu keputusan siapakah selanjutnya yang akan mengisi pos atau posisi sebagai Menteri ESDM yang baru. Dan keputusan pergantian atau pemberhentian resmi ini disampaikan malam hari ini, diputuskan malam hari ini, dan efektif ini akan berlaku pada besok pagi.